Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan dari Ibu Pendeta Daniarti Pariaji selaku Gembala Sidang Gereja di Berias Indonesia. Kiranya renungan ini bisa memberkati semuanya, memberikan kekuatan yang mendengarkan video ini. Sebelum kita mendengarkan firman ini, kita berdoa kepada Tuhan, mohon nikmatnya agar renungan yang kita baca dapat menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan dari Ibu Pendeta Daniarti Pariaji selaku Gembala Sidang Gereja di Berias. Tuhan Yesus, suci kuduskan hati kami sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu. Kami layak untuk menerima renungan ini karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu yang percaya kuasa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami kepala bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Tuhan Yesus, kami terima renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan dari Gembala Sidang Gereja di Berias Indonesia, Ibu Pendeta Daniarti Pariaji, dengan judul Bagaimana Kita Bisa Memenuhi Janji-Janji Allah. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya, tertulis di Roma 4 ayat 19-21. Ayat 19, imannya tidak akan menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Memiliki keyakinan adalah satu-satunya jalan untuk memindahkan segunung masalah. Kita akan percaya Tuhan jika kita selalu mengenal Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Menemukan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, dan melalui ajaran-ajarannya. Yang kedua, kita harus berdoa dan bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kitabnya ada di Matius 18 ayat 19-20. Ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Segala sesuatu bisa terjadi bagi orang percaya dan sepakat. Iman harus diwujudkan melalui tindakan. Tertulis di Yosua 1 ayat 8, kita harus merenungkan firman Tuhan agar bertindak hati-hati. Tindakan kita membentuk keyakinan, karakter, dan identitas diri kita. Adakan kesempatan bersekutu dan berdoa dengan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tertulis di Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang ketiga, kita harus dengan setiap hari merenungkan firman Tuhan dan berdoa di dalam roh. Tertulis di Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Merenungkan dan mengakui kebenaran firman Tuhan mampu menumbuhkan rasa percaya dan menguatkan iman kita. Saat muncul di pikiran negatif, gantikan dengan pujian kepada Tuhan. Ayatnya ada di Mazmur 22 ayat 24. Mazmur 22 ayat 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, mulialah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Tuhan berdiam di dalam kita dan mau berkarya untuk kita. Yang keempat, kita harus teladani dan menjadi serupa seperti Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama. Ayatnya ada di Yohanes 13 ayat 35 dan 2 Tesalonika 1 ayat 3. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu.
Salah satu cara membuktikan iman kita dengan saling mengasihi sebab Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita tidak bisa menguatkan iman kita dengan membenci orang yang tidak beriman dan memusuhi orang lain, meminta bantuan Roh Kudus untuk mengasihi. Demikianlah renungan ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, memohon tuntunannya. Terima kasih Tuhan untuk berkat renungan yang Kau berikan kepada kami. Lewat hamba-Mu, Ibu Pendeta Daniarti Baryaji selaku Gembala Sidang Gereja di Berias. Renungan ini berbicara tentang bagaimana kita bisa memenuhi janji-janji Allah. Pimpin kami untuk terus mampukan kami ya Tuhan, berjalan dalam kekudusan-Mu, sehingga kami dapat memperoleh mahkota kehidupan yang Kau janjikan. Tuhan Yesus, demikianlah doa kami. Kami mau mengucap syukur atas segala berkat, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Amin. Demikianlah video renungan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk saudara semua yang sudah menonton video ini. Harapan video ini bisa menjadi berkat dan menguatkan untuk saudara semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati untuk semuanya. Hamba mengucapkan ya Tuhan, berkat ini atas umat hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan, berkat-Mu atas kami. Ya Ya Adonai panav elecha b'chumecha Yisa Adonai panav elecha ve'ashem lecha Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera untukmu dan anak-anakmu. Dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan.